Pada video ini akan membahas tentang kerajaan maritim Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan khususnya akan dijelaskan nanti adalah tentang kerajaan Majapahit. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada video sebelumnya sudah disampaikan tentang kerajaan maritim Hindu Buddha, tepatnya adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau sekarang kita akan lihat tentang kerajaan Majapahit. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui letak atau tempat dari kerajaan Hindu Buddha. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui kehidupan perekonomian kerajaan Hindu dan Buddha. Yang ketiga, siswa mengetahui kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Hindu Buddha. Dan yang keempat adalah siswa mengetahui peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha. Oke, untuk hari ini adalah tentang kerajaan Majapahit. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit? Ya, tentunya di kota-kota kalian, nama-nama jalan tersebut itu sudah tidak asing lagi. Ya, jadi nama-nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit itu ada di kota-kota besar, ya. Mungkin di kota kalian juga ada. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk apresiasi ataupun untuk penghormatan terhadap satu kerajaan besar pada masanya, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, lalu siapa itu Gajah Mada? Siapa itu Hayam Wuruk? Nah, akan kita lihat nanti pada materi ini. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini termasuk kerajaan Hindu. Jadi kerajaan Hindu. Kemudian bukti-bukti peninggalannya, Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, dan Candi Panataran. Nah, itu tentang letak dan bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit. Kemudian kita akan lihat kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Majapahit. Raja pertama dari kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Beliau juga adalah yang mendirikan dari kerajaan Majapahit, yang memerintah tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Setelah Raden Wijaya wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Jaya Negara, yang dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, kemudian kerajaan Majapahit baru bisa mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit bisa memperluas kekuasaan dan wilayahnya hingga wilayah Asia Tenggara. Nah, akan tetapi kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Itu pada masa pemerintahan Dyah Kusumawardhani. Ini adalah putri dari Hayam Wuruk. Mengapa terjadi atau mengalami kemunduran? Karena pada masa pemerintahan Dyah Kusumawardhani ini terjadi perang saudara atau perang Barekrek. Ini adalah perebutan kekuasaan. Akhirnya kerajaan Majapahit terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kita lanjutkan ke kehidupan perekonomiannya. Ya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang bersifat agraris dan maritim. Apa itu maritim? Pada video yang lalu sudah saya sampaikan bahwa maritim adalah
suatu wilayah yang memiliki perairan yang lebih luas ketimbang wilayah daratannya. Kemudian agraris ini adalah wilayah yang sebagian besar daerahnya bersifat atau hidup dari sektor pertanian. Ya, karena Kerajaan Majapahit ini adalah wilayah yang sangat subur, ya, memiliki wilayah yang sangat subur karena dilalui oleh Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas ini nanti kemudian dijadikan pelabuhan, pusat pelabuhan dan saluran irigasi untuk pertanian. Pelabuhan Sungai Brantas menjadi tempat yang strategis untuk aktivitas jual beli hasil pertanian dan hasil rempah-rempah seperti beras, jagung, dan masih banyak rempah-rempah lainnya. Nah, jadi di Sungai Brantas inilah ada pelabuhan yang sangat ramai dan sangat strategis sehingga perekonomian Kerajaan Majapahit bisa berkembang dengan cepat. Selain itu juga Kerajaan Majapahit mampu mencetak mata uang sendiri. Nah, mata uangnya itu namanya adalah kepeng dan gobok. Nah, karena memiliki mata uang sendiri, maka aktivitas perekonomian pun semakin lancar. Ya, jadi semakin lancar karena memiliki mata uang tersendiri. Kemudian kita akan lanjutkan ke peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Itu yang pertama adalah Kitab Sutasoma. Ini yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, salah satu isinya yaitu ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan bagi bangsa Indonesia, yang artinya adalah walau berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itu. Ini menandakan bahwa di Kerajaan Majapahit itu hidup secara harmonis dan rukun antar umat beragama. Kemudian selanjutnya adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Ini menceritakan tentang kekuasaan dan kebesaran dari Kerajaan Majapahit. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang Kerajaan Majapahit. Jadi di awal tadi sudah saya katakan, pernahkah mendengar tentang nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk? Ternyata nama tersebut adalah nama dari pimpinan dari Kerajaan Majapahit. Jadi mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu kita akan selalu ingat akan sejarah, ya. Karena Bung Karno pernah berkata bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam jas merah. Terima kasih.